banyak nggak sih top model yang berubah jadi gigolo lo? Banyak. Masih di Angga The Potters podcast Iya, podcast iya. terkece di planet bumi. Mampus nggak lo? Jadi guys, samping kanan gue nih Ditra. Ditra ini anak Lampung sama kayak gue sama Abed, ya kan, kita teman-teman semua dari Lampung. Seorang aktor film, ya kan, dia Alhamdulillah. main sinetron, main layar lebar, terus Bintang iklan. bintang iklan, dan masih banyak lagi deh. Oke, dari awal deh, Dit. Yep. Lu cerita dong, Dit. Lu apa sampai pada akhirnya lu mutusin lu jadi seorang entertainer bergerak di bidang visual ini apa nih? Oke. Awal mula gue itu sebenarnya sih ya, nggak ada pikiran sama sekali untuk entertain. Bahkan dulu pada saat gue sekolah SMA itu, gue benci banget yang namanya ngeliat model, Modeling ya. modeling. Karena lu Apa sih menurut sok lu kayaknya banci banget ya. sok ganteng, maafnya ya gitu. Apa sih lu, apa yang lu tampilin gitu loh? Lu malah lebih kayak di make up gitu kan, ya nggak jelas, muka keputihan lah, bibir di merah-merahin. Sama gue juga ngeliatnya kayak gitu. Nah, maka dari itu, tapi nggak ngerti gimana pada satu momen di mana gue udah kelar kuliah, gue kan S1 Unila nih ngambil lah, satu Unila hukum, tiba-tiba ada satu agensi tertua model di Lampung itu mencari gue. Apa itu? Nggak tahu gue gimana ceritanya itu. Nama agensinya? Nama agensinya tuh demi apapun gue udah lupa, dan itu yang punya udah almarhum. Oke. Tapi udah terkenal di Lampung, itu namanya Oma Edwin panggilannya. Oma Edwin. Oma Edwin. Oke. Nah, itu dicari lah, tiba-tiba ada junior gue bilang, "Bang, lu dicari ini sama orang." Siapa gue? Waktu itu kan kita masih logat Lampung itu kan. Siapa gue bilang? Lampung banget. Berani nyariin gue nyari dia. Banci, Bang. Siapa Banci gue kan? Kok bisa Banci nyariin gue? Nggak ngerti, Bang. Ya udah, akhirnya gimana ceritanya dia Siapa tadi? Mama Edwin. Oma Edwin panggilannya, Oma Oma Edwin. Nah, selesai dari situ, nggak lama itu dia yang dapat nomor gue. Oke, Dia Oma dapet- Edwin nelpon nomor lu, nelpon Ngontak, lu. nelpon lah, akhirnya dia ngajak ketemuan, saya ngajak ketemuan, dia jelasin lah. Gue disuruh ikut ajang di Lampung itu namanya Abang Nonenya Lampung, Muli Makanai. namanya Muli Makanai. Oke. Waktu itu 2013, gue ditawarin, gue dijelasin mewakili provinsi dari Tulang Bawang, Kabupaten. Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten benar, Tulang Bawang. sorry. Jadi gue dikasih tahu semua schedule seperti apa. Gue lihat, yakinkah gue bisa begitu? Karena kan gue sadar diri kok gue ini seruntulan, anak lapangan. Lu ditambah lu lagi sebenarnya emang jijik juga kan ngeliat model Jijik gitu juga kan. gitu model. Cuman pada waktu itu ke perekonomian, udah kelar kuliah, cuman gue lagi posisi lagi nganggur waktu itu. Arahnya makan masih ya, Wak. butuh makan ya, Wak, gitu kan, butuh jajan gitu kan. Dia menawarkan seperti itu, kamu nggak perlu, kamu bawa badan aja, semua baju disiapin, ditambah lagi cash money itu loh yang masuk ke rekening gue iya. tanpa cuma-cuma. Mau gue masuk ke tahap selanjutnya atau Iya, tidak, ya iya. udah. Yang penting- Oh, oke, gue bilang ini penting udah cuan, gue dibayar, bilang ini kan? cuan. Iya. Yang penting dibayar lah gitu. Pada waktu itu seperti itu sih. Karena pikiran memang gua. lu butuh duit waktu itu. Nggak butuh juga, Nggak butuh cuman juga. keadaannya gue lihat, gue suka dunia baru. Oke. Berarti lu orang yang suka tantangan baru Suka ya. tempat baru, dunia baru, apapun yang baru-baru tuh gue berani, nggak ada takutnya. Ibaratnya ya ayo kenapa gitu Iya. loh. Seperti itu Lu kurang jadi lebih. lu jadi ngelupain lu jijik sama model Ngelupain tadi. gue jijik, karena di bayangan gue itu bukan model. Oke. Itu pencarian bakat di situ waktu itu Iya, kan. iya. Oh Di- iya benar. Iya, di salah satu provinsi yang kita bisa menaungi seluruh anak mudanya seprovinsi tersebut Iya, iya. gitu loh. Karena waktu itu kan buat lu itu kompetisi waktu Kompetisi. itu ya. Kompetisi ya. Jadi Kompetisi. yang lu kejar memang juara waktu itu sebetulnya, bukan. Oh enggak, gue nggak mikirin juara sama sekali. Gue berpikir di sana, gue dapat pengalaman baru, lingkungan baru. Gimana caranya gue bisa merubah gerak tubuh gue, pola pikir gue, dan manner gue untuk beberapa lingkungan yang gue harus bisa tahu nih. Kalau gue lagi di jalanan gue seperti ini. Kalau gue lagi di lingkungan keluarga harus seperti ini. Kalau di lingkungan pejabat atau pekerjaan gue bisa seperti ini. Gitu loh. Itu akhirnya sampai apa ya, lu akhirnya lu jadi kayak mau ningkatin kualitas diri berarti lu ya. Alhamdulillahnya di situ, dan di situ pun memang bener kata orang tua itu,
lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi lu nggak berubah jadi banci. Oh, alhamdulillah tidak. Soalnya banyak, Mak. Astagfirullahaladzim. Ya kan, kayak gitu kan, itu rumor ya. Oh, benar. Cucok. Bukan. Meong. Bencong, Eka Maco. Konyol deh pada waktu Gitu itu. tuh. Dan juga gue pernah gue cerita nih. Pada saat gue karantina tuh gue nggak ngerti gimana ceritanya gue bisa masuk 10 besar. Oke. 10 besar dari semingguan gue di Itu karantina. seluruh mulai mana ya waktu itu ya? Seluruh kabupaten di provinsi Lampung. Iya. Gitu loh. Dan gue pikir gue nggak berpikir untuk gue bakal menang segala macam, tidak gitu sama sekali. Iya. Karena gue lihat kanan kiri gue ini orang gila semua, otaknya cerdas semua, bahkan ada yang Charming, selesai dari smart, S2 ya. mereka S2-nya di luar, pulang ke sini hanya untuk ikut ajang Abang None Lampung Muli Mahanai tersebut. Dan gue nggak ngerasa insecure, nggak ada. Gue bilang gue malah ngerasa tantangan ini. Iya. Tantangan nih, seru nih dapat orang baru begini nih. Gue mau ngetes sebatas mana sih kemampuan gue untuk bersosialisasi di tempat baru yang biasanya gue di lapangan, ini di tempat-tempat orang yang biasa di balik meja lah backgroundnya gitu loh. Nah, waktu itu ketika sudah after Muli Mahanai menuju dunia yang sebenarnya nih, dunia perfilman yang sebenarnya, itu rentan waktunya berapa lama? Nggak lama sama sekali. Ibaratnya 2013 gue jadi juara 1 Muli Mahanai. Seling gue jadi juara itu bulan Juli. Oke. Juni Juli ya. Terus gue Agustus itu gue dikirim dari provinsi untuk ikut ajang pawai budaya se-Indonesia. Alhamdulillahnya mungkin di situ lagi hokinya gue. Gue mewakilin provinsi Lampung dan itu masuk 10 besar dari 34 provinsi pada waktu itu se-Indonesia. Alhamdulillahnya. Habis dari situ tiba-tiba ada yang ngajak gue lagi, yuk ikut Indonesia Top Model. Wow, naik lagi kelasnya. Naik lagi kelas ya di Jakarta. Gue mengikuti itu segala macam bla 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 bla. Nggak ngerti gimana ceritanya, gue juara 2 se-Indonesia untuk Indonesia Top Model. Disitulah awal karir gue yang di dunia model, yang gue benar-benar nekunin, yang gue ngerasa dapat duit dari dunia model seperti apa, cara fashion, manner, bicara terus bersosialisasi yang tadinya gue tuh orangnya kaku. Kalau gue nggak perlu, gue nggak gue nggak bakal ngomong sama orang itu. Gue nggak mau basa-basi gitu loh. Tapi di situ gue belajar. Oh begini harus. Memang sih perlu sih ramah tamah, agak basa-basi biarpun sedikit krik-krik. Namun itu yang buat kita juga jadi encer untuk badan kita gitu loh. Pola otak kita. Jadi kita mudah bersosialisasi ke orang. Gitu. Tapi menurut lu nih, ini ada fenomena sosial nih sebenarnya yang berhubungan sama top model lah. Kalau kita ngomong tadi di kelas model daerah itu ujung-ujungnya jadi banci, ya kan? Ini sekedar ini masalah sosial ya. Masalah sosial. Yang kedua nih, kalau dia masuk ke salah jati diri itu. Iya kan? Masuk ke zona top model nih, Beb. Jangan takut sih, Maya. Gue lagi Enggak gitu, Cong. maco nih. Oke, terus. Nah, di yang kedua nih, di top model nih, itu dia selamat sih dari lingkungan itu, dari lingkungan banci. Tapi menurut lu banyak nggak sih top model yang berubah jadi gigolo? Banyak yang berubah jadi gigolo itu tante-tante mainnya sama tante jadi kucing. Kalau bahasa sekarang kucing meong-meong yang minta apartemen. Kucing itu peliharaan, laki-laki yang dipelihara. Oh, kucing nyebutnya ya. Kucing sebutnya. Terus kalau sekarang itu bahasa bukan ani-ani lagi, udah kasar. Ani-ani, terus apa lagi tuh? Nggak ngerti lagi, gundik apa segala macam. Sekarang itu sebutannya lumba untuk perempuan yang main gadun. Cuman style itu style anak kuliahan yang mobil mewah, menter, segala macem. Tapi dia nggak kerja, tapi mewah hidupnya, gitu loh. Berarti dia lumba Namanya. Ini Lumba. pelajaran baru, sebutan baru nih, lumba. Kalau senior berarti lumba-lumba. Kalau senior lumba-lumba. Berarti lu pelatih lumba-lumba dong. Kita pengamat lumba-lumba. Tapi ada ya, fenomena itu ada ya. Ada banget. Yang jadi banci ada, yang jadi gigolo ada. Itu karena kebutuhan mereka, entah kebutuhan entah apa. Yang pasti perekonomian kembali lagi. Terus ada naluri yang pengen menter. Itu yang lifestyle pengen menter. Aduh, hello gitu kan. Iya benar. Jadi
kebanyakan kepengenan jadi ngebawa apa nggak sesuai sama apa yang dia butuhin. Iya. Sampai akhirnya dia maksain diri. Maksain diri dengan cara yang seperti itu. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga. Cuman ya udahlah ya urusan mereka gitu lah. Urusan masing-masing. Urusan ya. masing-masing. Ranah privasi. Ranah Tapi privasi. ternyata yang gue pengen tahu tuh gue kepo banget. Emang ternyata ada dunia apa namanya ujungnya ada yang ke situ gitu, ke arah situ. Banyak banget. Udah bukan hal yang tabu lagi. Hal tersulit lu selama lu berkarir, lu pernah ngalamin hal tersulit kayak gimana dia? Hal tersulit dalam fase fase drop Tersulit lah pas drop lu. fase drop gue udah ngalamin di Karena ini entertain. penting banget Dit buat yang mau menjajaki dunia kayak lu nih. Oh iya, oke, gue nggak bakal. Orang kan sekarang gini Dit, orang tuh terlalu banyak ngelihat orang jadinya nih. Nggak Iya. pernah orang mau nggak dengerin ngelihat prosesnya. langsung gimana prosesnya dari Prosesnya, awal, iya. toto enak aja. Toto enak. Iya, itu seperti orang-orang lain dulu pada saat gua belum terjun ke dunia ini. Iya. Gua ngeliat enak segala macam, tapi ya alhamdulillah memang enaknya sih. Enak. Memang kebetulan gue dapat enaknya, tapi juga ada yang nggak enaknya. Jadi proses gue dari 2013 hingga detik ini, sekarang gue di sini, itu gue masa jaya gue itu dari 13, 14, 15 dan 16 itu gue benar-benar drop. Gue pernah nggak ada pekerjaan. Di 2016 lu bener 16, 17 itu gue pernah nggak ada kerjaan, gue bingung gue mau ngapain, sampai gue pulang buat lebaran aja gue nggak bisa, Iya. gue nggak pulang ke tempat gue gitu kita loh. ketemu sempat lu di Lampung, lu jadi pegawai honor Samsat ya? Pernah itu setelah itu, Pas itu masa lu drop itu kayaknya. bukan, Oh, bukan itu ya? sebelum gue lari ke sini, Oke. lari ke entertain. Oke. Baru selesai kuliah 2013 Oh, bulan justru itu- Maret. Itu sebelum itu justru Belum sebelum ya. itu gue habis Maret langsung gue jadi honor Samsat. Cuman Ntar lu background- tanya mundur dikit deh. Waktu itu lu kenapa pengen jadi honor? karena dari orang tua. Oh. Pengennya ke situ. Basah Iya sih sih. basah Iya, sampai iya. becek gitu kan. Di lampu. Cuman background gue bukan untuk yang disuruh-suruh di belakang layar, di belakang meja. Oke, bukan, gue orang lapangan. Iya. Gitu. Waktu itu karena keinginan orang tua ya. Maunya Iya. kerja enggak karena stereotip juga kita di Lampung itu pekerjaan top itu adalah pegawai. Pegawai negeri Pegawai sipil. negeri. Top juga. Oke, masuk ke fase tersulit lagi deh. Masuk fase tersulit gue itu gue pernah makan cuman sekali dan itu duit cuman punya 25.000. Sedangkan itu yang menjadi beban gue. Orang di Lampung tahu gue mewah, gue jadi model, gue jadi apa indah ibaratnya pria tertampan diakui dan bersertifikat. Bersertifikat. Pada saat Iya. itu karena gue menang juara 1 provinsi Muli Mahanai Orang terganteng bersertifikat 2013. 2013. Tapi dia nggak tahu di sini tuh susahnya seperti apa. Dan gue basicnya nggak mau ngetok rumah saudara gue atau gimana pun. Gue berani ngelangkain kaki keluar dari rumah sampai gue nyebrang pulau itu. Ya gue harus berani apapun resikonya. Oke. Gitu loh. Dan gue ya alhamdulillah dari situ ngikis gue untuk gue harus ngapain nih supaya gue bisa makan dan gue tetap bisa bayar kosan, bisa makan, bensin mobil gue harus ada segala macam ini itu. Ngekos waktu itu di mana? Ngekos gue pada waktu itu sih di daerah Kemang. Daerah Kemang. Daerah Berarti Kemang. enggak ini iyalah masa tersulit. Ngekos daerah Kemang, pakai mobil, pemasukan nggak ada, Wak. Ya kan? Gila, kebayang juga stres lu kayak gimana, kebayang. Parah sih. Itu terus lu gimana, lu ngelewatin masa sulit itu? Ya, yang pertama sih bener kata orang tua gue inget selalu harus berdoa. Memang kita harus ibadah tetap. Ya, gue alhamdulillah ngejalanin itu. Dan kedua, terbayarkan dengan gue orangnya nggak perhitungan sama siapapun, sama temen, sama orang yang baru kenal atau apa. Gue orangnya royal kalau gue punya. Gue royal banget. Sampai kadang orang kanan kiri gua, pasangan gua atau gimana ngemarahin gua, kamu ngapain royal sama temen kamu aja belum tentu begitu Iya. sama kamu. Tapi gua nggak pernah mikirin itu. Kenapa? Karena Allah itu melihat Iya. apapun yang gua lakukan selagi gua tulus, gua lakuin. Tapi kalau memang dari mereka nggak ngebalas gua, alhamdulillah yang gua rasain dari yang lain-lain tuh ada Iya. income-nya ke gua gitu loh, balasannya. Kalau kayak royal kita ngomongin kayak gitu tuh habit kebiasaan kayak gitu tuh balik lagi ke jam terbang kita juga sih Dit, sebenarnya. Karena Iya. mungkin kan kita ngerasa sering dibantu orang juga. Sebenarnya itu doang Bener. sih. Dan kita ngerasa sering dibantu terus kita tuh kayak nggak enak hati seandainya kita kayak nggak ada take and give ke orang lain. Kalau kita misalkan orang yang bantu kita nih, ya kan? Kita tuh ngerasa ya nggak mungkin juga kita balikin apa yang kita dapat ke orang yang udah bantu kita kan dia aja lebih gitu. Nah, Iya. artinya kita ngebalasnya sama orang-orang yang kita bantu gitu yang lain kan yang butuh. Dan gue orangnya memang apa ya, lu mau baik sama gue alhamdulillah, nggak mau baik nggak apa-apa, mau berteman sama gue ayo, nggak mau ya sudah. Dit, Gitu. ada nggak sih adik-adik Muli Mahanai
yang datang ini yang cowok-cowok ya terutama ya. Sekarang gini, yang gue lihat tuh cowok-cowok anak Mulimahana itu nggak ada yang kayak lu gitu, se-concern lu gitu. Ada nggak sih adik-adik Mulimahana nih cowok-cowok datang ke lu, pengen berusaha menjajaki karir ke lu gitu? Ada nggak mereka datang? Untuk detik ini sih yang gua rasa belum ada. Belum ada yang Belum datang. ada. Datang makanya. Jangan ntar dulu. Ntar dulu. Nggak sekedar ini, maksudnya sekedar cari informasi Iya, kan, iya. sekedar sharing. Oh ada, kalau itu mah gue siap banget ngebantu, mau arahnya kemana segala macam di Kalau Jakarta gue siap diundang banget. sama pemerintah provinsi kita gitu untuk Ditra, bisa nggak ngasih penyuluhan tentang dunia entertain, dunia perfilman, ngasih advice gitu, mau nggak sih lo datang? Gue mau banget, dan gue memang niat gue pas gue jadi Mulimahana juara 1 provinsi menang itu, gue gimana caranya kalau gue bisa ngebawa nama provinsi gue ini sampai ke ranah internasional, bahkan nasional aja gue udah cukup. Gue udah bisa memperkenalkan, nih loh gue anak dari Lampung, gue juara 1 Mulimahana, abang nonenya Lampung yang bisa setara dengan abang none Jakarta. Iya. Gitu loh. Ya gue dari Lampung, gue bangga gue dari Lampung gitu loh. Kenapa gue harus mesti malu? Nah itu yang pengen gue Iya, majuin. Kalau apa-apa di Lampung tuh kalau bisa gue siap banget bantu. Dia datang ke sini untuk pemilihan berikutnya segala macam, jadi apa, juri atau komentator, atau gue siap banget. Ada fashion show model apa dari sana, desainer yang di Lampung terkenal, gue siap banget. Cuman belum ada. Iya. Belum ada, Ada entah ya pastinya. ada alasannya, bayar kamu kemalan. Ya Allah, gue nggak ngomongin duit demi apapun. Gue bisa pulang ke sana, gue berbaur sama keluarga lama gue. Alhamdulillah temen-temen. Ya Allah, udah seneng banget deh. Tapi banyak sih yang ngundang gue, udah alhamdulillah. Iya. Berarti mau ya diundang ke Lampung ya? Mau banget Mau bang, banget mau ya. banget. Gue pengen gimana caranya Lampung tuh oke lah gitu loh. Lampung itu anak-anak kita bibit-bibitnya tuh nggak kalah sama anak Jakarta, dari fashion style, pakaian segala macem. Cuman logatnya kadang suka Unik ya. unik gitu loh. Tadi punya logat Ya udah ge, jangan gitulah. Santai, Kalau kalau orang ini gitu. Jadi gini, tapi ada juga loh kendala anak-anak yang mau masuk dengan jalur independen gitu, kehalang sama yang misal, ada nggak sih Dit, di dunia perfilman itu yang kayak nyogok PH, talent yang nyogok PH untuk main film? Ada nggak sih? Gue langsung pure ngomong ada, jelas, real, ada. Itu kan jadi kendala sama anak-anak yang pengen berjuang dong. Benar, pasti ada kendala di situ. Cuman itu lagi kembali ke suratan. Kalau emang dia ke situ arahnya, Takdir alhamdulillah ya. takdir, dan dia ada kemauan, dia berdoa, pasti bisa bisa ngalahin orang-orang yang punya duit itu. Dia orang punya duit tapi nggak punya basic, menang cantik doang tapi bego, buat Iya apa? juga, iya juga. Di depan kamera aengo Punya duit juga belum tentu kepake juga belum sih tentu ya. kepake juga. Tapi dia punya kesempatan untuk masuk ke zona itu. Iya, gitu cuma ya. punya kesempatan diberikan Allah jalan yang mudah melalui Iya, uang, bukan melalui bakat. Iya, sementara yang dibutuhkan di dunia entertainer adalah talent ya. Talent. Dit, Heeh. selama lo nih di dunia perfilman, gua lihat lu sudah mulai nggak aktif nih. Terakhir film lu yang gua lihat itu Ada Surga di Rumahku, itu keren banget tuh. Eh. Nah sekarang lu tuh agak menghilang beberapa lama. Kegiatan lu tuh ngapain? Oke, gua ngilang dari perfilman. Itu terakhir sih bukan Ada Surga di Rumahmu ya. Apa tuh? 25 hari di Eropa. Udah tayang Belum tayang, Belum tayang. tapi dikeluarin di Netflix. Netflix. Jadi itu gue seri dong? nggak dijadiin mini seri sih. Enggak ya, tetap ya. Tetap nggak ngerti movie lah ya. gimana proses PH itu menjualnya. Oke. Itu gue syuting 4 negara, Jerman, Swiss, Prancis, Belanda, dan gue peran utamanya, alhamdulillah. Gua 2018 itu alhamdulillah difokusin ke iklan. Oke. Dalam 1 tahun gue bisa dapat 16 iklan, dan semua sutradara dan orang-orang PH itu bilang, lu beruntung banget, dah 1 bulan bisa dapat 1 iklan aja udah syukur. Lu dikaliin tuh 16 tuh, orang itu bingung, gila Dit, lu dalam setahun 16 iklan, nggak ngerti gue bang. Memang Rezeki. alhamdulillah jalan rezeki gue di situ. Rezeki. Makanya gue ninggalin dulu, ngesampingkan FTV, terus sinetron ataupun film gitu loh. Lu Gue masuk ambil ke dulu apa yang iklan. menjadi peluang gue lihat di kedepannya, tahun ini gue jalanin. Tapi gue dengar lu sekarang jadi lawyer deh. Alhamdulillah berhubung memang gue punya titel S1, gue dari Unila, S1 hukum pidana. Terus sekolah lagi lawyer. Sekolah lagi gue ngambil PKPA gitu, kejurusan. Ya apa salahnya untuk benar-benar gue mainkan. Lagi-lagi dunia baru ya. Dunia baru lagi gue main, karena gue udah ngerasa gue punya titel, kenapa gak gue manfaatkan titel gue tersebut gitu loh. Betul. Akhirnya ya gue terjun ke situ, dan lebih seru juga. Lebih seru ya? Konflik dramanya tuh lebih ngalah-ngalahin juga di FTV, sinetron segala macam. Tapi lu waktu pas menghadapi dunia baru lu sebagai lawyer itu ada
kesenjangan nggak sih atau lu ngerasa gimana gitu? Enggak ya? Nggak ada. Gue Malah lu fine banget. malah Lebih luas gue masuk ke dalam situ. karena lu udah tahu, udah biasa Berhadapan sama Iya. orang segala macem, mau kita Karena- fake, senyum fake atau karena lu gimana. aktor juga kan. Jadi lu tahu drama orang tuh kayak gimana Drama orang gitu ya. orang ini gimana mimiknya, gue liat suka atau tidak dengan cara ngomong gue atau gimana, gue bisa tahu. Oke. Orang ini buat serius atau tidak, gue bisa ngeliat lah gitu. Terus nih, menurut lu nih, Gisel salah nggak sih? Menurut lu dari sudut pandang lawyer nih ya kan, sebagai seorang lawyer nih, ini menurut ini ya, Penasaran juga ini gua, kan betul. pendapat loh, Iya. pendapat aja kan. Kita Bener. sebagai masyarakat biasa kan Biasa. bertanya dengan seorang lawyer, ini tanggapan seorang lawyer lah, bukan fatwa ya. Menurut lo itu kayak gimana? Gisel Menurut salah nggak gue kalau dilihat dari sisi hukumnya, sih? salah. Salah. Cuman kalau dari sisi kemanusiaan dan sosialnya itu bebas-bebas aja. Karena itu privasi kan. Privacy. Kenikmatan seseorang ingin mengabadikan Terus- week-weeknya itu, tapi Iya. kenapa bisa terjadi insiden seperti ini? I don't know gimana ceritanya. Dan itu pun tidak merugikan orang-orang di luar. Lah, salah di mata hukumnya di mana dia? Salah di mata hukumnya, dia melakukan tindakan asusila. Itu. Iya, direkam. Memang bukan mau dia rekaman itu tersebar. Namun untuk apa direkam dia? Serba salah sih. Niatnya untuk pribadi, namun karena ada oknum-oknum tertentu atau keteledoran si human ini sendiri, jadi terjadilah crash gitu Tapi loh. kan nggak ada yang dirugikan, Dit. Nggak ada yang dirugikan benar, malah Hukum itu pemersatu bangsa untuk Itu kita ya kan. video pemersatu bangsa, Durasi anjir. coli 19 detik ya. 19. Coli 19 detik Quick cepet ya, banget ya. quick ya, Cepet quick. banget ya. Fast ya. Diulang-ulang. Nah, Diulang-ulang. iya, ya, kalau menurut gue sih itu kalau dilihat dari agama kita ya, mayoritas kita Indonesia ini Iya. Muslim, jadi itu salah. Oke. Tapi kalau kita lihat dari Sosial, sos- manusia itu sebenarnya enggak ya. untuk pribadi itu enggak, itu fine aja. Ya karena urusan mereka berdua, Ya, urusan pribadi. pengen ngerekam momen tersebut. Berarti gitu yang loh. salah itu yang nyebarin ya? Yang salah itu yang nyebarin. Oknum Atas yang lu bilang oknum tadi. apa untuk dasar apa dia nyebarin Atas dasar tersebut apa? gitu loh. Itu sebenarnya yang harus dikaji. Iya. Salah Gisel juga kenapa ngerekam berdua aja. Harusnya berlima. Oh, enggak ya. Bercanda. Bercanda, sayang. Bercanda sayang. Oke, Dit, thank you banget ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banget waktu lo, walaupun gerimis dan gazebo ini indah sekali. Ini gue Yeah. lagi ada di villanya Ditra di Bali, guys. Ini keren banget tempat ini. Gue mau keliling-keliling lagi. Mudah-mudahan podcast kita pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan Dit, nanti jangan kapok diundang, Oh. ya kan? Nanti kita ngobrol lagi. Nggak bakal Kita kapok. ngobrolin Gue bakal ceritain semua yang lebih seru lagi Iya. karena ini belum semuanya belum keluar. semuanya dong. Belum ya kan? semuanya. Pecah sih ini ya kan. Mudah-mudahan ini bawa inspirasi ya buat teman-teman Iya. semua. Oke guys, terima kasih. Apabila kita semuanya. ngebahas NM juga gue siap. Wah, Ya, gue nyebut inisial NM. nah itu nanti gua nextnya gue mau bahas itu sama lu Oke. sebenarnya. Oh, lu Oke. kebaca juga ya. Siap. Nanti kita ngomongin Kiki. Ya. Guys, Angga The Potters Podcast tentunya dengan Ditra. Thank you. Bye guys semuanya. Thank you.